bawa kami masuk di dalam sukacita Tuhan. Sebab kami tahu sukacita-Mu Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Karena itu kami mau lebih dan lebih lagi Tuhan, masuk hadirat-Mu, masuk di dalam sukacita surga-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang mau lebih lagi bersukacita bagi Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin, haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Kabar baik, karena dari sesuai dahsyat luar biasa. Yes, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, amin, haleluya. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan lebih lagi dengan penuh ucapan syukur, haleluya. Terima
biarkan kami seorang diri Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Kami percaya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Memiliki Allah seperti Engkau. Bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Yes.
Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu atas semua yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kesempatan kami boleh menikmati hadirat Allah di rumah-Mu yang kudus ini. Kami tidak saja menikmati hari yang baru, udara nafas hidup, tapi kami boleh menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Melalui pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, biarlah Tuhan terima sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Dan hanya itu yang dapat kami beri kepada Tuhan sebagai balasan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami, baik sebagai pribadi, keluarga, warga masyarakat, anggota gereja. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu, kuasa kasih kemurahan akan terus nyata dalam hidup kami. Sebab itu sebelum kami melangkahkan kaki kami untuk melanjutkan seluruh tugas panggilan yang Tuhan percayakan bagi kami, kami percaya Tuhan kuatkan kami, teguhkan kami dengan kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan terima. Tuhan urapi kami semuanya, hamba-Mu yang menyampaikan dan semua hamba-hamba Allah yang akan menerima kebenaran firman Tuhan. Memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur dan siap mendengarkan bagian firman Allah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, terima kasih pada Ibu Gembala yang sudah memberikan percayaan pada saya untuk melayani firman Tuhan. Demikian juga dari pujian yang luar biasa yang membawa kita pada hadirat Allah lebih lagi-lagi sehingga kita bisa siap untuk diberkati dengan firman Tuhan. Saya tidak perlu perkenalkan nama lagi karena beberapa kali ke tempat ini, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita yang hadir saat ini tidak ada yang tidak punya masalah. Ada yang tidak punya masalah? Ya. Ini pertanyaan aneh karena yang namanya orang hidup mesti punya masalah. Pertanyaannya bukan ada masalah atau tidak ada masalah, tetapi apakah kita menang terhadap masalah? Masalah boleh ada, kejadian-kejadian dalam hidup kita boleh ada, tetapi kita harus menang terhadap masalah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya kapan kita dikalahkan oleh masalah? Kita berkata bahwa kita adalah umat pemenang, artinya bahwa kita selalu menang terhadap masalah. Benarkah kita selalu menang terhadap masalah dan tidak pernah kalah oleh masalah? Mari kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasalnya yang ke-4. Injil Markus pasalnya yang ke-4. Kita akan membaca ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Bagian ini juga dikisahkan di Matius 8 ayat 23 sampai 27 dan Lukas
pasalnya yang ke-8 juga, ayat 23 sampai 25. Kenapa saya tertarik untuk membawakan dalam Injil Lukas? Karena tentang angin ribut atau perkara danau dan nelayan itu Markus yang lebih jelas karena dia seorang nelayan. Ya. Kita akan membaca secara bergantian. Saya membaca ayat 35, Bapak Ibu bersama-sama ayat 36 secara bergantian sampai 41. Dalam judul Angin Ribut Diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ya. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun menghadang angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebuah kisah, bukan cerita apalagi dongeng. Benar-benar dialami oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika itu Yesus mengajak murid-murid untuk menyeberang ke sebuah danau yang tidak kecil. Danau ini kira-kira 15 km luasnya. Artinya bahwa danau ini mempunyai kekhasan sendiri juga. Awalnya tenang, tapi tiba-tiba saja danau ini memunculkan ombak yang besar. Ada satu kejadian bahwa pernah ada seorang yang ada di tepi pantai dari danau itu, tapi kemudian tiba-tiba saja digulung ombak tanpa ada angin. Sering kejadian itu. Nah, saudara, demikian juga ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya naik perahu, tiba-tiba saja ombak datang. Ketika Yesus mengajak, danau itu tenang, tetapi ketika perjalanan, tiba-tiba saja ombak datang dan perahu itu hampir tenggelam. Perahu itu hampir tenggelam. Nah, ketika perahu itu hampir tenggelam, bahkan dikatakan sudah banyak air yang masuk, maka disitulah kepanikan terjadi. Murid-murid menyalahkan Yesus. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus di ayatnya yang ke-40, "Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saya mau katakan bahwa
inilah kekalahan yang dialami oleh murid. Ini juga mungkin kekalahan yang kita alami. Apa tanda kekalahan? Ketika kita takut dan ketika kita tidak percaya, tanda bahwa saat itu kita sedang dikalahkan. Ketika kita khawatir, ketika kita cemas, ketika bimbang, saat itu kita sedang dikalahkan oleh masalah persoalan dalam hidup kita. Hari-hari ini, mari kita akan melihat apakah saya orang yang tidak percaya dan mengalami ketakutan. Apakah saya orang yang tidak percaya dan ada dalam kekhawatiran? Mungkin kita bertanya juga. Mana ada orang yang tidak takut, mana ada orang yang tidak khawatir. Tidak ada orang yang tidak takut, tidak ada orang yang tidak khawatir. Benar. Tetapi yang mau Tuhan katakan, ketika kita hidup dalam ketakutan, ketika kita hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, tanda bahwa kita sedang tidak percaya. Dan Wahyu 21 ayat 8 katakan bahwa orang yang tidak percaya itu orang yang masuk dalam lautan api yang menyala-nyala dengan belerang. Di sana juga orang-orang yang tidak percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya jelas bahwa murid-murid dikalahkan oleh masalah. Kita pun juga mungkin hari-hari ini sedang dikalahkan dengan masalah kekhawatiran, dengan harga-harga barang yang naik, dengan pendidikan yang sulit dan berbagai kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan, kesehatan juga demikian, keluarga, rumah tangga, ini bisa selesai atau tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran itu terus ada dalam hidup kita. Mulai bangun pagi kita ada dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, sampai kita bawa dalam pekerjaan, pelayanan, dan sampai ketika kita mau tidur pun kita mengalami hal yang itu. Saudara, pertanyaannya selalu ada pertanyaan. Mengapa dikalahkan oleh masalah? Mengapa murid-murid dikalahkan oleh masalah? Dan mengapa kita juga dikalahkan oleh masalah? Mari kita akan perhatikan ayatnya yang ke-35. Ya. Ayat 35 dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, apa katanya? Marilah kita bertolak ke seberang. Ayat itu dengan jelas berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus dengan pasti, dengan jelas, dengan tegas mengatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus tidak mengajak untuk mari kita tenggelam. Ya. Dan Yesus pasti dia akan mengajak kita tenggelam. Tapi Yesus dengan pasti mengajak mari bertolak ke seberang. Artinya apa? Sekalipun ombak itu besar dan perahu itu hampir tenggelam, perahu atau bahtera ini sampai pada seberang. Sampai apa tidak? Sampai pastinya. Karena apa? Karena Yesus mengajak bertolak ke seberang. Kalau Yesus mengatakan mari kita tenggelam, misalnya Yesus mengajak mari tenggelam, tidak ada ombak, tidak ada badai, perahu itu sampai seberang apa tidak? Tidak ada badai, tidak ada ombak, perahu itu sampai seberang apa tidak? Ya, tidak. Karena Yesus mengajak tenggelam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan mau katakan kepada kita, mengapa murid-murid dan kita
dikalahkan oleh masalah karena tidak atau kurang percaya terhadap firman Tuhan, terhadap ajakan Yesus, terhadap firman Yesus. Selalu firman itu ya dan amin. Amin saudara. Selalu firman Tuhan itu terjadi dan pasti terjadi dalam hidup kita. Sehingga apapun yang dikatakan oleh Allah di dalam Yesus, dalam hidup kita, pasti terjadi. Pergumulan, persoalan, tantangan dalam hidup kita yang membuat kita sempat khawatir, sempat cemas, itu sering membuat kita berubah untuk tidak taat, tidak setia, tidak percaya kata-kata Tuhan. Semuanya menjadi lupa karena pergumulan, tantangan ini sepertinya lebih besar dari kata-kata Tuhan, dari sabda Tuhan. Sebab itu saat ini Tuhan dengan jelas mengajak kita, mari kita bertolak ke seberang. Keluarga, rumah tangga kita mungkin sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan. Orang langsung berkata, kita sudahi saja pernikahan. Kemudian ada sakit penyakit yang tidak disembuhkan, kita berkata, saya akan mencari alternatif yang lain. Pekerjaan yang hampir-hampir bangkrut, bahkan sudah tahap kepada kebangkrutan. Kita melakukan berbagai cara bagaimana supaya kita lupa bahwa Tuhan mengajak kita bertolak ke seberang. Artinya pernikahan misalnya, pekerjaan, kesehatan yang hampir-hampir dalam kepunahan, kehancuran, tapi Tuhan tetap berkata kepada kita, mari bertolak ke seberang. Amin. Artinya ada keselamatan, artinya ada pelabuhan damai, tidak akan tenggelam apalagi jatuh atau hancur dalam hidup kita. Ini yang menjadi penyebab mengapa murid-murid dikalahkan. Kemudian yang kedua dikatakan pada ayatnya yang ke-36. Perhatikan yang pertama bahwa mengapa mereka dikalahkan oleh masalah dan mengapa kita dikalahkan oleh masalah, karena kita kurang atau tidak percaya kepada firman Tuhan. Yang kedua dikatakan mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan apa saudara? Apa? Membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Ayat kata yang ingin saya perdalam di sini adalah membawa Yesus. Membawa Yesus. Kalau di ayat 35 dengan jelas Yesus mengajak mari bertolak ke seberang. Kalau Yesus berkata mari bertolak ke seberang, kira-kira kalau ini posisi Yesus posisinya di mana? Di depan atau di belakang? Di depan. Mari bertolak ke seberang. Tapi perhatikan ayat 36. Mereka membawa Yesus. Sekarang kira-kira posisinya Yesus di mana? Di belakang. Mereka membawa Yesus. Mengapa mereka membawa Yesus? Ada alasan. Mereka berkata, sebelum aku ikut engkau, aku ini seorang nelayan. Tentang danau ini, tentang perahu ini, kami yang lebih tahu. Kamu bisa mengajar, kamu bisa melakukan mujizat, kamu bisa ini, bisa ini. Tetapi tentang danau ini, kami yang lebih tahu. Sebab itu kamu saya bawa, kamu ikut saya saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka lupa bahwa yang menciptakan alam semesta termasuk danau itu adalah siapa? Yesus Allah sendiri. Saudara,
Yesus dibawa, maka Yesus tidur di mana? Di buritan. Buritan itu belakangnya perahu. Nah, saudara, ada yang menyanggah tentang ini, Pak. Di tempat lain yang namanya perahu itu pengemudinya di belakang. Ya. Jadi walaupun Yesus di buritan, Yesus itu mengemudikan. Ya. Tapi ini dibawa, bukan Yesus yang membawa. Bukan Yesus yang mengemudikan, bukan Yesus yang memimpin, tetapi murid-murid aku. Aku yang lebih tahu, aku yang mengerti tentang danau. Nah, saudara-saudara, ini yang menjadi penyebab yang kedua, mengapa murid-murid dikalahkan oleh masalah dan kita pun dikalahkan oleh masalah. Karena menempatkan Yesus di mana? Di belakang. Ya, menempatkan Yesus di belakang. Kita berkata, aku yang lebih lama menjadi Kristen. Kalau Tuhan Yesus hanya 3 tahun, dia berkarya 33 tahun, dia hidup. Kalau kita semuanya mungkin puluhan tahun. Saya sudah belajar dan saya lebih tahu tentang. Dan mereka berkata, Yesus ada di belakang. Yesus menempatkan Yesus di belakang. Inilah penyebab yang kedua dari kekalahan kita. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjadikan Yesus sebagai pemimpin dan kita tempatkan di depan. Amin. Dalam kehidupan kita, di keluarga kita, mulailah Yesus itu kita tempatkan depan. Saya tidak tahu apakah ini kebiasaan saya atau kerinduan saya tidak tahu. Tapi setiap bangun pagi begitu melek saya bilang, puji Tuhan aku saya urip gitu. Saya nggak tahu ini kebiasaan atau apa, tapi begitu bangun tidur melek, puji Tuhan aku saya urip gitu. Apalagi kalau sehat, ya. Apalagi kalau terasa sehat, puji Tuhan aku saya urip gitu. Itu saja, kemudian saya langsung bersyukur sama Tuhan. Saya bangunkan istri anak, kemudian kami berdoa, kami menyembah, kami baca firman Tuhan. Kami mau menempatkan Tuhan yang di depan dalam kehidupan. Itu dalam kehidupan. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita memulai kehidupan kita hari-hari? Baik dalam pekerjaan, dalam tugas, dalam seluruh pelayanan ini termasuk Yesus harus yang terdepan. Amin. Pelayanan ini akan terus ada di dalam kegagalan, akan terus ada di dalam kehancuran bahkan ketika Yesus tidak menjadi pemimpin dan kepala dalam pelayanan di mana saja kita ada. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, ini dua penyebab yang ketiga di ayatnya yang ke-41. Ayatnya yang ke-41 berkata, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepada siapa gerangan orang ini? Penyebab yang ketiga. Penyebab yang pertama, mereka tidak percaya kepada firman Allah. Penyebab yang kedua, karena menempatkan Yesus di belakang. Dan penyebab yang ketiga, karena mereka tidak mengenal siapa Yesus, sekaligus mereka tidak mengenal rencana Yesus. Ketika kita tidak atau kurang mengenal Yesus, maka saat itu ketika ada masalah kita langsung berkata, ya, ada pihak-pihak yang salah, ada pihak-pihak yang harus disalahkan, dan kita mencari berbagai cara untuk menyalahkan siapa saja. Padahal Bapak Ibu Saudara,
Allah punya rencana yang indah dalam setiap pergumulan kita. Amin. Allah punya rencana yang indah dalam seluruh pergumulan kita. Ketika kita mengenal pribadi Tuhan, maka saat itu ada masalah apa saja, kita melihat Tuhan pasti punya rencana yang indah. Bapak Ibu Saudara, mungkin gagal dalam perjalanan, itu saja Tuhan juga punya rencana. Tidak mengizinkan kita untuk berangkat. Bisa saja seperti itu. Kalau kita setiap detik, setiap saat mengetahui mengapa saya begini, jangan kemudian dipaksakan saya harus begini, harus begini. Tapi Allah punya rencana. Kalau kita mengenal rencana Allah, mengenal pribadi Allah, kita akan berkata seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang terjadi apa? Ketika kita tidak percaya, ketika kita menempatkan Yesus di belakang, dan ketika kita tidak mengenal Tuhan, yang terjadi, mari kita akan perhatikan di ayatnya yang ke-37. Ya. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan apa? Air. Perahu atau bahtera ini, ya, saya mau katakan ini bicara tentang banyak hal. Bahtera atau perahu ini bisa bicara soal negara ini. Bahtera atau perahu ini bisa bicara soal keluarga kita. Bahtera atau perahu ini bisa bicara soal pekerjaan kita. Bahtera atau perahu ini bisa bicara soal pelayanan kita. Negara, bangsa, gereja, keluarga. Bahtera yang bisa saja ada dalam kehancuran, bisa saja dalam tenggelam. Ketika tiga perkara itu dilakukan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu hari-hari ini, kalau kita ada dalam situasi di mana perahu dan bahtera kita hampir tenggelam, mari kita akan melihat bagaimana cara Yesus mengatasi masalah. Cara Yesus mengatasi. Jangan menggunakan caranya murid-murid. Apa bedanya? Mari kita melihat bedanya ketika murid-murid menghadapi masalah. Ya. Bagaimana caranya? Ayat yang 38. Ya. Ayat 38 dikatakan mulai kata maka. Ya. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya apa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini caranya murid. Dan ini mungkin juga caranya kita. Ketika kita ada dalam pergumulan dan persoalan dan sepertinya tidak ada jalan keluar, kemudian kita berkata kepada Tuhan, sedikit protes, Tuhan, saya ini kurang apa? Perpuluhan saya beri, doa puasa, saya lakukan ibadah, tetapi pergumulan ini belum lewat, belum selesai. Tuhan ini dengar apa enggak? Tuhan itu lihat apa enggak? Kami seperti ini, menyalahkan Tuhan. Setelah menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Suami salahkan istri, istri salahkan suami, orang tua salahkan anak, anak salahkan orang tua, pemimpin nyalahkan bawahan, bawahan nyalahkan, terus terjadi. Itu. Bapak Ibu Saudara, ini yang dilakukan oleh murid-murid waktu itu. Tuhan, apakah kau tidak peduli kalau kita binasa? Bukan Tuhan yang tidak peduli, tetapi mereka lah yang tidak peduli.
Mereka membawa Yesus, artinya mereka tidak pedulikan Yesus. Padahal Yesus memperdulikan mereka dan Yesus memperdulikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Allah mengerti, Allah peduli setiap pergumulan kita. Kita saja yang tidak memperdulikan Allah ketika ada pergumulan, ada tantangan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang pertama. Ya, saling menyalahkan, bahkan menyalahkan Tuhan. Itulah cara murid dan itulah cara sebagian besar orang Kristen yang bisa juga termasuk saya. Yang kedua, yang seperti ayat 40 tadi, mereka begitu takut dan mereka tidak percaya. Makanya di status saya katakan jangan takut, percayalah. Jangan takut, percayalah, itu yang saya harus miliki dalam kehidupan. Mungkin ada orang yang berkata saya tidak takut, tapi saya khawatir. Oh doain, ya. Saya tidak khawatir, cuma cemas, sami mawon, bimbang dan sebagainya. Itu kalau kita ada terus dalam dikuasai itu tanda bahwa kita sedang dikalahkan oleh masalah. Nah ini murid-murid, mereka takut dan tidak percaya. Sepertinya ini pasangan sejoli. Orang yang takut itu adalah orang yang tidak percaya. Gampang aja ukurannya. Apakah saya ini sedang percaya atau tidak? Apakah saya ini adalah orang yang beriman atau tidak? Untuk mengukurnya saya sedang takut dan khawatir dan itu terus menguasai saya atau tidak, itu gampang ukurnya seperti itu. Kalau kita hidupnya seperti itu, tanda bahwa kita kurang percaya, tidak percaya. Orang yang tidak percaya tidak akan mendapatkan apa. Nah ini cara dari murid. Beda dengan cara Yesus. Ya, apa cara Yesus? Mari kita lihat lagi di ayat ke-38. Sikap cara Yesus menghadapi masalah. Ayat 38. Bagian A dikatakan pada waktu itu Yesus sedang apa? Yesus sedang apa? Tidur di sebuah buritan. Di sebuah tilam. Yesus tidur. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan jadikan ayat ini alasan kalau kita tidak ibadah, tidak doa pagi, tidak lakukan ibadah di sini. Kenapa? Karena hari ini firman Tuhan luar biasa menjawab doa saya supaya saya suruh tidur. Ya. Kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, belajar sama Yesus. Dan hari ini saya belajar yaitu tidur. Orang rasa gereja, orang rasa doa. Oh, Bapak Ibu Saudara bertobat ya. Yesus tidak mengajar tidur dalam arti Yesus berserah. Yesus tidur dalam arti dia percaya kepada Bapa. Kenapa? Karena Yesus sudah dinubuatkan bahwa dia mati. Seperti Musa mengatakan ya bahwa akan ditinggikan, seperti itulah ditinggikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus akan mati. Seperti dalam kitab Kejadian, keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan iblis. Keturunan iblis akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Itu tanda bahwa Yesus harus disalib. Sehingga ketika Yesus ada di perahu dan perahu itu mau tenggelam, tidak ada nubuat yang berkata anak manusia itu akan mati kelelep, gitu, tidak ada. Ya. Jadi Yesus tidak dinubuatkan untuk mati tenggelam, karena itu dia tenang. Ada badai, ada pergumulan apa, dia tenang. Jadi berserah itu arti dari kata tidur itu sendiri. Karena itu ketika kita menghadapi masalah persoalan, ingat janji Tuhan. Saya bawa kamu ke seberang. Tuhan
membawa kita sampai ke seberang. Itu yang membuat kita tidak panik, tidak menyalahkan, dan kita berserah pada pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua dikatakan pada ayatnya yang ke-39, ia pun bangun menghadap angin itu. Ia pun bangun menghadap angin itu. Ketika ada tantangan, ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, mari kita belajar jangan seperti murid-murid yang menyalahkan. Ia bangun menggunakan kuasanya dan menghadapi persoalan. Bapak Ibu, dalam diri kita ada kuasa Tuhan. Amin. Katakan kepada kiri kanan, dalam dirimu ada kuasa Tuhan. Dalam dirimu ada kuasa Tuhan. Ya. Ketika kita percaya dalam diri kita ada kuasa Tuhan, kalahkan masalah itu dengan kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita. Amin. Itu yang Tuhan Yesus mau katakan kepada kita. Jangan dikalahkan oleh masalah. Hardik dan berkuasa atas masalah-masalah. Dan yang ketiga dikatakan, dan berkata kepada damai itu apa? Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan damai itu menjadi teduh sekali. Ayatnya dengan jelas kata diam, tenanglah. Gak dibalik ya. Tenang, diamlah. Bapak saudara, ayat ini kata-kata Yesus ini dengan jelas diam, tenanglah. Artinya apa? Ketika kita menghadapi masalah, ketika pergumulan, saya katakan tadi, Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir di sini, ya, ada masalah, ya, ada masalah. Nah, masalah yang kita bawa dari rumah itu Tuhan mau katakan seperti ayat ini. Diam di kaki Tuhan, bawa itu ke rumah Tuhan, kemudian serahkan kepada Tuhan. Diam dan serahkan kepada Tuhan. Itu maksudnya. Diam, serahkan kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita hari-hari ini yang sedang kita bawa dari rumah, bawa itu. Jadi jangan ada yang berkata, aduh saya tidak ke gereja karena masih banyak masalah, karena saya masih sakit, saya masih ini dan sebagainya. Saudara, saya katakan ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan ketika engkau menghadapi pergumulan masalah, bawa persoalanmu dan diam di rumah Tuhan. Serahkan persoalan itu, pergumulan itu kepada Tuhan. Jangan serahkan kepada Ibu Gembala. Ibu Gembala persoalannya juga banyak, gitu ya. Ya. Bapak Ibu saudara, serahkan kepada Tuhan. Tuhan katakan diam di kaki Tuhan dan apa katakan? Tenanglah. Ya. Jadi ketika kita diam dan serahkan kepada Tuhan, maka kita pulang dengan tenang. Amin. Itu rahasia. Mengapa saya senang ke gereja walaupun tidak khotbah, ya, walaupun tidak pelayanan, saya anggap saya ini sedang membawa pergumulan saya dari rumah, dan ketika di gereja saya sedang serahkan kepada Tuhan. Saya diam di kaki Tuhan dan saya katakan, Tuhan ini pergumulan. Dan ketika saya pulang dengan tenang. Saya pulang dengan sejahtera. Amin. Jadi jangan bawa yang terjadi kan begini. Bawa masalah dari rumah sampai di depan situ, dititipkan kepada penerima tamu masalahnya. Makanya nyanyinya dengan senang, dengan loncat-loncat, sukacita, aja deh, karena enteng ya. Begitu pulang, amin, gue mau menang. Dia bilang, mesak nama Tuhan. Dia jemaat itu sampai nyake, Tuhan gue masalah. Iya
piye Tuhan, aku tak pulang tak gawa meneh. Makanya begitu sampai rumah yuk tambah seru Bapak Ibu Saudara ya. Pak kebun binatang katanya, betul apa ya. Perang terjadi. Dan ini yang menyebabkan gereja sampai hari ini terjadi perpecahan-perpecahan. Apa mereka tidak membaca, mengerti, percaya firman Tuhan? Ketika mereka ibadah, mereka sedang diam dan serahkan persoalan. Sehingga selesai gereja, harusnya gereja itu bertumbuh dan kuat. Tapi yang terjadi perpecahan. Yang terjadi adalah pertengkaran, perselisihan. Tidak sedikit yang seperti ini. Nah, saudara-saudara, harusnya ketika kita dari rumah bawa pergumulan, jangan tunjukkan ke Pak Gideon ya. Penerima tamu, tapi serahkan kepada Tuhan. Amin. Nah, benar ya Pak Gideon ya. Pak Eko ganti-ganti sendiri. Papanya Gideon. Gideon itu murid saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang Tuhan mau katakan kepada kita, diam dan tenang. Kalau hari ini saudara ingin sejahtera dan tenang dalam Tuhan, serahkan pergumulanmu kepada Tuhan dan kau akan mengalami ketenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, karena itu di ayatnya yang ke-40 ya, 41 tadi, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Pagi siang hari ini Tuhan mau katakan kepada kita, pergumulan, tantangan, masalah dalam hidup kita boleh ada, tapi satu perkara, kita harus menang menghadapi masalah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan itu. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah saatnya kemenangan, ketenangan, sejahtera menjadi milik kita di tengah pergumulan masalah yang kita alami. Hari ini dan hari-hari ini, mungkin Bapak Ibu Saudara ada dalam pergumulan keluarga rumah tangga. Hidup nikah kita seperti bahtera yang hampir tenggelam, bahkan mungkin sudah tenggelam. Mungkin sakit penyakit kita, yang satu sembuh datang penyakit yang lain. Bahkan sakit yang satu belum sembuh datang penyakit yang lain. Anak-anak kita menghadapi pergumulan yang hampir jatuh dalam kegagalan. Pekerjaan kita juga mengalami hal yang sama. Bisnis kita sudah tidak ada harapan. Oh, malam pagi hari, mari serahkan itu kepada Tuhan. Ingatlah janji Tuhan membawa kita sampai seberang. Tuhan tidak pernah berjanji untuk kita tenggelam, untuk membawa kita hancur dan gagal. Tuhan tidak pernah berjanji, dan Tuhan tidak pernah mengajak. Pagi hari ini saudaraku, Allah mengasihi, Allah mengasihi, Allah mengerti, Allah peduli. Ketika engkau tidak peduli, ketika engkau tidak mengerti, Allah bahkan menyalahkan Allah dalam setiap masalah hari-hari ini. Allah tetap mengerti engkau. Allah mengasihi, Allah peduli terhadap engkau. Sebab itu hari
kesempatan yang serahkan kepada Tuhan. Bahkan setiap kali kau beribadah, serahkan kepada Tuhan. Diam, dan kau akan tenang. Diam di kaki Tuhan, dan kau akan merasakan ketenangan. Inilah rahasia Tuhan. Haleluya. Terkadang kita merasa kita merasa bahwa kita yang salah dalam menyikapi masalah dalam tidak ada yang terlambat, masih ada kesempatan bagi untuk melihat kemuliaan, untuk melihat bahwa dalam terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia berjanji dan dia berkata, bagi saudara yang percaya kepada dengan iman, mari kau percaya, katakan Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Ampuni aku yang tidak mengerti dan tidak peduli. Ampuni aku yang meremehkan kuasa. Hanya satu yang Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini jangan sia-siakan damai sejahtera dan ketenangan yang Tuhan sediakan bagimu menghadapi pergumulan masalah. Jangan sia-siakan. Sebab itu masalah persoalan sudah cukup untuk mengalahkan kita. Tidak lagi dikalahkan oleh masalah, bahkan mengalami
mengalami ketenangan Tuhan. Kau akan mengalami kemenangan Tuhan. Kau akan mengalami damai sejahtera. Dengan kau percaya kepada Tuhan. Satu hal yang Tuhan minta, percaya. Tempatkan Tuhan di depan. Dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi dalam hidup. Malam pagi hari, kau yang bergumul dengan masalah personal, mari diam di kaki Tuhan. Serahkan beban pergumulan kepada apapun. Tidak percuma kau datang pagi hari. Engkau yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, keluarga, rumah tangga, hidup nikah, sekolah anak-anak, pekerjaan. Oh sudah, beban apapun yang alami hari-hari, diam di kaki Tuhan. Diam serahkan kepada Tuhan. Bahkan gereja ini, pelayanan di tempat ini, dalam pergumulan masalah serahkan kepada Tuhan. Diam di kaki Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli. Engkau yang sungguh-sungguh percaya, engkau yang sungguh percaya, dengan diam engkau akan mengalami ketenangan. Angkat tangan, angkat tangan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Siapa lagi? Serahkan kepada Tuhan. Jangan ragu. Inilah saat, inilah saat kau melihat perbuatan campur tangan Allah dalam hidup. Terima kasih. Mari kita berdiri bersama. Dia mengerti, dia peduli. Terima kasih. Dia mengerti. Padam dia. Dia peduli. Angkat tangan. Namun
Engkau membawa kami melihat campur tangan perbuatan Allah dalam hidup kami. Kami melihat kemuliaan Allah di tengah pergumulan yang sedang kami alami. Karena janji-Mu ya datang, Kau membawa kami sampai seberang. Terima kasih. Kami yakin saat ini kami pulang dengan tenang, kami pulang dengan sejahtera, karena Tuhan sudah mengangkat setiap pergumulan persoalan kami. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap anak-anak yang sungguh tetap setia kepada Tuhan, yang tidak berubah iman percayanya kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan percaya Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saya kembalikan. Pada saatnya kita akan melakukan persembahan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini ingin mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Kuduskan Tuhan, sucikan persembahan kami, biarlah layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Janganlah jauh
kita mengangkat pujianmu bersyukur Bapa. Karena hari ini Tuhan sudah menolong kepada kita. Kemenangan Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena kita percaya Yesus. Karena kita menempatkan Tuhan bukan di belakang dan di depan. Dan kita mengenal Tuhan Yesus dalam Allah yang pasti memberikan kemenangan dalam hidup kita. Haleluya. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Tuhan masih memberikan hidup kepada kami semua. Dan sampai hari ini Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Kami percaya semua karena berkat Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada saat pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Bapak Agus yang sudah menyampaikan firman-Mu. Isi hati-Mu kepada kami umat-Mu, supaya kami menjadi umat yang terus percaya kepada Tuhan dan menaruh Tuhan terus di depan, dan kami mengenal kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan, karena kami tahu kemenangan itu pasti Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Berkati seluruh pelayan yang sudah melayani hari ini, yang berulang tahun di sepanjang minggu ini Tuhan. Kami percaya dengan bertambahnya usia, mereka bertambah mengasihi Tuhan, setia taat kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati yang sudah hadir pada saat pagi hari ini. Kami percaya yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang kekurangan dicukupkan, yang punya beban persoalan dalam nama Yesus. Ada kekuatan, ada jalan keluar, sehingga kami dapat menanggungnya. Itu janji firman kepada setiap kami Tuhan. Diberkati kota kami Kediri, diberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Dan akhirnya sepekan ini kami serahkan kepada Tuhan. Persiapan Natal Galilea Tuhan juga yang akan memberkati. Terima kasih Bapak, manakala usai ibadah ini Tuhan, kepulangan kami dalam pertolongan Tuhan, yang dekat yang jauh semua dalam perlindungan Tuhan. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, diberkatilah ketika engkau masuk dalam rumah Tuhan, diberkati ketika engkau pulang dari tempat ini, diberkati kesehatan, diberkati keuanganmu, diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaan bisnismu, sekolah, kuliah dan pelayananmu diberkati. Ketika engkau di rumah, ketika engkau keluar rumah, Tuhan menjaga keluar masuk. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput umat yang setia sampai akhir hidupnya. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan tetap duduk di tempat. Ada hal yang perlu disampaikan. Tuhan berkati. Yang baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan info sepekan dalam minggu ini. Multimedia, dipersilakan. Shalom, kalian geraha mujizat. Mari sama-sama kita akan menyaksikan info sepekan. Pagi, setiap hari jam 4:30 pagi. Ibadah doa pengharapan setiap hari Kamis jam 6:30 malam. Doa puasa setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Setiap hari Sabtu jam 5 sore. Ibadah raya umum yang pertama setiap hari Minggu jam 7 pagi. Ibadah raya umum yang kedua setiap hari Minggu jam 5 sore. Ibadah raya anak yang pertama setiap hari Minggu jam 7 pagi. Ibadah raya anak yang kedua setiap hari Minggu jam 5 sore. Selamat ulang tahun untuk Ibu Ina Cahyadi 9 Oktober, Ibu Sri Utami 9 Oktober. Info khusus ibadah wanita lansia Selasa 11 Oktober jam 6 sore di rumah Ibu Mujiase ke 04. Bikin info sebentar lebih Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Saya tegaskan bahwa besok hari Selasa ada ibadah lansia, para ibu lansia yang mengambil tempat di Ibu Mujiase atau Ibu Samsuri, Jalan Kenanga 3, nomor berapa ya? Ya pokoknya timur gereja, tempatnya Mbak Nunung, jam 6 petang. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Tuhan, dan saya mohon waktunya sebentar. Bapak Ibu Tuhan, perayaan Natal kita sudah mendekat dan panitia sudah dibentuk serta anggaran sudah juga ditetapkan, dan kita juga sudah mengawali dengan doa, dan kami mohon juga dukungan doa dari Bapak Ibu semuanya, karena perayaan Natal ini bukanlah hanya sekedar merayakan dan untuk kemuliaan manusia atau panitia atau juga gereja, tapi semuanya untuk kemuliaan daripada Tuhan. Oleh sebab itu semuanya membutuhkan satu, yaitu dukungan. Baik dukungan di dalam doa, dukungan di dalam dana, dan juga di dalam tenaga kita yang ada. Oleh sebab itu ketika kita bersatu, saya dan percaya semuanya akan berjalan dengan baik, bukan oleh karena kekuatan kita seperti dari firman Allah, tapi semuanya dipimpin oleh Tuhan. Tuhan yang terdepan, Tuhan yang akan menyertai kita. Oleh sebab itu, mulai hari ini Bapak Ibu Tuhan, seksi dari penggali dana nanti sebentar setelah usai daripada ibadah ini, Bapak Ibu akan menerima amplop yang berisikan 2 lembar, yang mana isinya ini adalah merupakan
merupakan penetapan anggaran kita yang membutuhkan biaya 16 juta rupiah. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, nanti selain Bapak Ibu sudah menerima ini, juga ada namanya kita mau dengan melangkah dengan iman. Dimulai dari apa? Kita berdoa dulu. Ketika kita berdoa, kemudian Bapak Ibu bisa tulis di form yang kedua. Ini nanti Bapak Ibu bisa tulis nama, alamat, kemudian persembahan Natal berapa ditandatangani, dan nanti bisa dikumpulkan atau diberikan kembali kepada panitia Natal, yaitu kepada Ibu Ani yang ibadah pagi, kemudian Ibu Anita Sporus ibadah sore, dan juga kepada Ibu Suwani. Maksudnya tanggal 6 November ini paling terakhir untuk menyampaikan kembali adanya janji. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kemudian kalau memang Bapak Ibu sudah mendapat ada berkat yang daripada Tuhan, menyerahkan ini langsung beserta nominal uangnya boleh. Tapi kalau tidak, nggak apa-apa, diserahkan paling lambat nanti tanggal 6 November. Dan untuk keuangannya juga nanti paling lambat bisa diserahkan tanggal 4 Desember 2022. Kemudian dari Bapak Ibu yang mungkin mau membutuhkan mau transfer, di sini juga sudah ada disediakan, yaitu melalui rekening BRI 32501031481531 yang atas nama Ibu Anita Sitorus. Nama Tuhan, nanti setelah usai ini Bapak Ibu bisa diberikan, dan tolong disimpan, didoakan. Ketika Bapak Ibu sudah doakan, kemudian kita mau memberikan yang terbaik dengan iman, dengan yakin bahwa semuanya sekali lagi bukan untuk manusia, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan jangan pulang dulu, masih ada satu acara seperti pengumuman tadi, bahwa ada yang mau lewat. Puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. 52 tahun yang lalu telah 52 tahun yang lalu sudah dilewati, dan saat ini genap mau berjalan 53 tahun. Suka dan duka silih berganti, hambatan demi hambatan harus dihadapi. Namun dengan penyertaan Tuhan telah tolong dan menyertainya, sehingga ketegaran dan kekuatan yang daripada Tuhan yang terus akan memberikan kekuatan sehingga boleh melangkah dengan pasti di dalam penyertaan Tuhan. Happy birthday kami ucapkan kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Endang Silva Jayati, mohon maaf Ibu Endang Jayati. Kiranya kasih karunia Tuhan melimpah, dan di tahun yang ke-53 ini Tuhan pimpin, Tuhan limpahkan kasih karunia-Nya, dan Tuhan melimpahkan hikmat, kesehatan, sehingga terus bisa berjalan, berkarya, dan bisa menjadi teladan buat kita semuanya. Puji nama Tuhan. Inilah sebuah persembahan dari kami, tim pemuji. Kiranya apa yang bisa kami lakukan ini bisa memberikan doa, harapan kami untuk Ibu Gembala kami, Ibu Endang Jayati. Haleluya. Bertahun lagi telah berlalu di dalam penyertaan Tuhan. Bersyukur
Ya, dengan rasa syukur dan dengan terus hati yang melekat kepada Tuhan, kiranya Ibu Gembala boleh meniup lilin pertanda bahwa mengakhiri di 52 tahun yang lalu dan memasuki 53 yang tahun. Hidup adalah penuh misteri. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita berserah, iman percaya kepada Tuhan, maka kita boleh mengatakan setiap saat, Heaven Hezer, hingga sampai saat ini, Tuhan tetap menolong kita. Silakan untuk meniup lilinnya. Haleluya. 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 Saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri dan mohon Bapak Agus bisa berdoa buat Ibu Gembala yang genap berusia 50 tahun, 53 tahun. Syukur, terima kasih kepadamu ya Allah. Di tengah ibadah raya yang penuh dengan lawatan dan sukacitamu, Engkau menggenapi sukacita jemaatmu GPDI Galilea dengan bertambahnya 1 tahun usia, genap 53 tahun. Untuk yang terkasih Ibu Gembala, Ibu Pendeta Indah, Tuhan kami bersyukur hari-hari bulan yang Tuhan sudah berikan hingga genap 1 tahun hari ini. Kau menyatakan penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, pertolongan-Mu dan berkat. Kau lepaskan dari sakit penyakit, sehingga hamba-Mu ini kami menyaksikan sendiri dengan kuat, sehat, dan penuh sukacita. Oleh sebab itu ya Allah, hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat memberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan kepada Ibu Gembala. Tuhan, siapakah kami sehingga Kau pakai menjadi alat memberkati hamba? Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati hamba dan memberikan kekuatan dan memberikan damai sejahtera. Urapan-Mu terus berlimpah bagi hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memulai pekerjaan Dia melalui hamba-Mu, Engkau juga yang menyertai dan menyelesaikan dengan indah. Oleh sebab itu ya Allah, setiap pelayanan di tempat ini, di gereja Boro, dan dimanapun hamba utus, Tuhan pakai dan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang dilakukan dikerjakannya, semuanya berhasil bagi kemuliaan nama Kita. Berkati anak-anaknya dalam segala cita-cita masa depan mereka, studi mereka, keluarga mereka. Tuhan berkati. Terima kasih, semuanya menjadi hadiah yang terindah buat Ibu Gembala. Berkati orang tua terkasih Ibunda, Tuhan berkati kesehatan, Tuhan campur tangan dalam seluruh kehidupan. Terima kasih, kami memberkati Gembala dalam berkat kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Haleluya.
Amin. Amin. Ya. Selamat ulang tahun Ibu Pendeta